Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Syukur alhamdulillah, sama-sama selalu mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Sampai hari yang berbahagia ini kita masih dapat hadir dan berkumpul di masjid yang kita cintai ini, guna sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah. Semoga segenap pengabdian dan ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Abi Imam Syi yang kita muliakan, pengurus masjid yang terhormat, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan khutbah yang singkat pada hari yang berbahagia ini, khatib mengajak kepada kita semua untuk bijak dan lebih dewasa di dalam menyikapi pergulatan politik yang sedang terjadi di saat ini, sedang hangat-hangatnya, bahkan sedang panas-panasnya, dengan selalu memperhatikan bahwa kita hendaknya termasuk di dalam orang-orang yang saling tolong-menolong dan mengajak kepada kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang jauh daripada mengajak kepada dosa dan bermusuh-musuhan, di mana Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Maidah ayat 2 telah disebutkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan hendaklah kalian saling bantu-membantu, tolong-menolong atas kebaikan dan berbuat takwa kepada Allah, dan janganlah kamu saling tolong-menolong dan bantu-membantu di dalam berbuat dosa dan bermusuh-musuhan. Mengapa? Karena kita adalah saudara, maka kita dilarang untuk bermusuh-musuhan hanya karena beda bendera, beda partai, beda pengikut, beda yang kita ikuti, beda yang kita inginkan, tetapi semuanya sesungguhnya adalah berujung
kepada keinginan kita semua mewujudkan yang terbaik bagi kehidupan kita beragama, berbangsa dan bernegara. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah disebutkan di dalam surah Al-Hujarat ayat yang ke-10 sebagaimana khatib bacakan tadi. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang-orang beriman, orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka damaikanlah di antara dua saudaramu yang bertikai. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapatkan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Adapun cara untuk merawat sehingga persaudaraan kita sebagai sesama muslim itu tetap terjaga dan terbina, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, hendaknya kita selalu berupaya untuk menutup aib daripada saudara kita yang seiman, bukan justru membuka aib orang lain. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Rasul mengatakan, "Maradda an irdi akhihi kana lahu hijaban minan nar." Barang siapa yang dia itu menutup daripada aib saudaranya, tidak membuka kekurangan daripada saudaranya, adalah baginya itu hijabam minan nar, dijaga oleh Allah, dihijab oleh Allah, tidak dikenakan dia daripada siksaan api neraka, terlindungi dia daripada api neraka. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Bagaimana sebaliknya orang-orang yang selalu membuka aib orang lain, itu seolah-olah dia adalah manusia yang paripurna, orang yang tak luput daripada kesalahan dan kekurangan. Padahal kita akui bersama, tidak ada selain daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, yang sempurna atau manusia paripurna, yang tidak melakukan kesalahan apapun. Sementara kita sebagai hamba-hamba Allah yang lain, semuanya tidak luput daripada kekurangan dan kesalahan, aib dan kekurangan. Maka kita hendaknya selalu mengingat, tapi ke dile wate dan pegah kekurangan go, aib go, kesalahan go. Kita bercermin terlebih dahulu kepada diri kita sendiri. Apakah kita termasuk orang yang luput daripada aib dan kekurangan? Bila jawabannya tidak, maka hendaknya kita tidak membuka aib dan kekurangan orang lain, karena ketika kita membuka aib dan kekurangan orang lain, aib dan kekurangan kita pula lah yang terbuka. Dan yakinlah bahwa para orang-orang sufi, ahli-ahli tasawuf telah menyatakan bahwa karena Allah lah yang telah menutup aib kita,
maka orang-orang tidak mengetahui kekurangan, kesalahan dan aib kita. Karena kagetuk di Allah. Maka hanjut sombong-sombong getanyo. Ketika hana dipegah legop ke getanyo, ketika hana ditepu legop tentang getanyo, hanjut sombong-sombong. Bersyukurlah kepada Allah karena mentenggetup aib getanyo oleh Allah. Menyata ketiga buka, tiada seorang pun yang bisa menutupnya. Oleh karena itu, sebelum Allah membuka aib kita, jangan sekali-sekali kita suka membuka aib orang lain, dan itu merusak persaudaraan. Yang kedua, hendaknya kita menjadi hamba Allah yang selalu memaafkan saudara kita yang seiman. Kita pernah salah dengan orang lain, maka tentunya ketika orang lain salah kepada kita, kita berikan kemaafan. Kita buka pintu maaf itu yang selebar-lebarnya. Memang kata orang, berbicara itu mudah, melakukannya susah. Maka di mana kesusahan melakukannya, itulah yang kita harus selalu berusaha untuk bisa melakukannya. Bagaimana seandainya kita punya salah kepada orang, lalu kita merasa dan mengakui kesalahan, kemudian kita datang meminta maaf kepadanya. Dia tidak memberikan maaf kepada kita. Bagaimana kesedihan yang kita rasakan. Begitu pula bila ada orang silap, keliru, salah dengan kita, lepah su ke getanyo, lepah but ke getanyo, lalu kagetem ja salam dengan getanyo, kagetem lakai maah dengan getanyo. Kenapa kita masih mempertahankan untuk tidak memberikan kemaafan kepadanya, sementara Allah Tuhan kita saja selalu memberikan peluang yang sangat besar kepada siapapun hambanya yang mau bertaubat dan meminta ampun kepadanya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka dalam kehidupan kita saat ini, kebiasaan yang kita lakukan, berjumpa dengan siapa saja, tasunyung jaro untuk tamaah desa, walaupun kadang-kadang kelengan, irona saben sunyung jaro kelung, pat desa ro dengan lung, gemayang-mayang. Tapi kita tetap habis salat tasunyung jaro, merumpok di kedai tasunyung jaro. Itu adalah merupakan bagian untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan kemaafan dan ampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah budaya, kebiasaan yang juga merupakan bagian daripada ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi getanyo mengatakan, "Ma mim muslimaini yaltaqihan." Tiada daripada dua orang muslim yang mereka berdua berjumpa, fayatasafahani, maka kemudian di antara kedua mereka saling bersalaman, illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa, kecuali diampuni Allah bagi keduanya sebelum bahwa mereka berdua berpisah.
Pertama, menyokata tem sunyung jara, kata tem meah desya, kata tem jabat tangan, yang ka menunjukkan getanya ngan urang yang jerok God. Dan betul bate tu, betul bate. Bek hinan pi tanya mau politik. Pulimah sagai ka God, lamati hana God. Nyan berarti getanya hana God. Maka wate kata sunyung jara nyan begle. Lahir batin begle. Betul-betul ikhlas. Maka orang terimang pun belaganyan. Baik di orang terimang pih menan. Jara kejok muka lain. Begle cid. Karena kita bersaudara. Bupu yang kabrat tat-tat ilahana temegat-megat. Apa sih manfaatnya kita itu bertikai selalu padahal sama-sama Islam. Yang guralam rumah totolom. Maka ketika kita saling bersalaman, rasa kasih sayang di antara kita itu terus bertambah. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan persaudaraan Muslim pun tetap terbina. Yang berikutnya adalah kita di dalam menjaga persaudaraan Muslim harus berbaik sangka di antara sesama kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah kebanyakan daripada buruk sangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian daripada buruk sangka itu dosa. Wala tajassasu. Dan janganlah kalian itu saling mencari kekurangan, keburukan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kalian di antara yang satu dengan yang lain saling menggunjing. Ayuhibba ahadukum. Sukakah di antara kalian itu ayyakula lahma akhihi maita, bahwa seseorang itu memakan daging saudaranya yang telah menjadi bangkai? Fakarihtumu, maka tentunya dia sangat jijik, sangat tidak senang terhadap bangkai saudaranya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah menerima taubat. Lagi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam ayat ini dilarang oleh Allah kita melakukan yaitu buruk sangka. Buruk sangka kegok. Kewaspadaan memang penting. Tapi sampai membawa kepada buruk sangka itu sudah dosa. Oleh karena itu perlu kita pilah-pilah. Yang waspada, waspada ke pancuri perleh. Tapi menyoter lalu waspada ke tetangga, nyan kajit ke buruk sangka. Kalau waspada ke pancuri, masa tetangga pi ketangga pancuri danyo, nyan buruk sangka. Waspada tak kunci pintu ada daih malam. Tak pelen apui bak dapu. Tak kalan ia menyonau de PDAM tak pelen cid bela tat bayu nyan waspada. Tapi menyo tak luam-luam tetangga nyan kan waspada, nyan buruk sangka. Pu akan dilakukan ke getanyo seolah-olah. Padahal juga nyan gejakalan manok dro gehoi jak tapi ke kagya luam manok getanyo. Yang karena buruk sangka. Maka buruk sangka itu adalah dosa. Oleh karena itu buruk sangka
dalam segala momen itu harus dihilangkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara. Bila kita ingin persaudaraan tetap terjaga, bekna buruk sangka, kita percaya ke orang lain. Kiban God katanya, kita anggap God menang. Karena kadang-kadang menyodro hanapah, tanggap God hanapah. Maka ada pegadro dile, menyodro dekat God, insyaAllah akan teranggap God. Maka menyomentang na perangui bagetanya, ate getanya, bahwa itanya mentang na tapi kikop hana God. Nyan pubat pegadro ile. Kan God tayo pubat, beda kun iro na payah pubat le hana bere. Nyan salah kun. Tapi draw tu tajak ba urang mubat, puba doktor, puba psikolog, puba tengku, puba ustaz, puba abi imam syiat dan yang keji menawa telung. Tapi atelong merasa gop hana betul. Berarti nyo sang atelong yang hana betul tengku imam syiat ne pegah siat. Iban cara pegah hati. Ikut pengajian. Sehingga dengan dia ikut pengajian tentang tasawuf, tak tepu rupa jihad teror yang hana God. Maka itanya bro hati ke orang lain. Mudah-mudahan kurbah singkat ni ba orang yang mulianya. Na manfaat bagi getanya memandum. Maka di akhir daripada khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gepegah dalam sebuah hadis. Hadis kudusi. Ana ar-Rahman, lonyo ar-Rahman, wa ana khalaqtu rahimah. Long ciptakan rahim, kasih sayang, washtaqaqtu laha minal ismi, dan long pegat rahimnya daripada nalon kata Allah. Fama wasalaha wasalathu, dan barang siapa wasalaha menyambung silaturahmi itu, wasiltuhu maka long sambung silaturahmi dengan urangnya. Waman qata'aha, dan barang siapa yang memutuskan silaturahmi itu, yatathu lon puputuh silaturahmi dengan urang yang puputuh silaturahminya. Maka persaudaraan muslim sangat penting dalam suasana bagaimanapun, termasuk suasana dalam keadaan yang seperti saat sekarang ini. Kita boleh beda pilihan, kita boleh beda bendera, yang namun tujuan kita adalah sama. Semoga agama tetap bisa berjaya, negara getanya tetap aman, tamita rezeki tetap mudah, anak-anak getanya kita didik dengan God. Maka getanya yang perleta ingat, silahkan kita bersemangat dengan semangat yang luar biasa. Kita berusaha dengan usaha yang luar biasa. Tetapi jangan sampai putuskan silaturahmi. Jaga silaturahmi, jaga persatuan. Amin ya rabbal alamin. Atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian khatib, terlebih dahulu khatib mohon maaf. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم
تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، ولذكر الله أكبر.